Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku, Ila Laila. Nah guys, di video sebelumnya kan aku pernah bikin tentang cara menentukan masa subur. Di video itu aku akan jelasin gimana caranya menghitung masa subur dan juga melihat tanda-tanda yang biasanya muncul pada saat kita mengalami masa subur. Tapi mungkin pada beberapa orang masih ada yang bingung dan ragu, bener gak ya saat ini tuh kita lagi dalam masa subur gitu, apalagi untuk yang siklus headnya tidak teratur ya, cara menghitungnya pun kan kurang efektif gitu. Nah, untuk lebih meyakinkannya lagi, kita bisa mengetahui apakah kita dalam masa subur atau tidak dengan bantuan alat, yaitu alat tes masa subur atau tes LH. Seperti ini alatnya. Nah, biasa disebut juga OVU test ya. Nih, ovulation LH test strip. Nah, ini seperti ini mereknya beragam sih ya. Jadi ini tuh bentuknya seperti tes pack atau tes kehamilan ya. Dan ini aku belinya di Shopee. Kalian juga bisa dapetin di apotek, banyak yang jual. Kalian tinggal bilang aja mau beli alat tes masa subur atau ovulation test gitu. Nah, aku beli harganya, aku lupa sih berapa harganya, cuman ini murah banget deh, kayaknya aku beli di bawah 10.000. Nanti aku bakal tulis aja ya di description box kalau aku belinya di Shopee. Kalau untuk harga mungkin bervariasi ya, tergantung merek dan tergantung toko tempat dimana kalian belinya. Nah, gimana sih kerjanya alat ini tuh? Jadi tes LH ini itu kerjanya mendeteksi kadar hormon LH dalam urin. Nah, kalau tes P kan dia itu mendeteksi kadar HCG. Kalau ovulation test ini jadi mendeteksi hormon LH. Jika hormon LH-nya meningkat, itu menunjukkan bahwa akan segera terjadi pelepasan sel telur atau yang disebut ovulasi. Kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan tes LH ini gitu? Jadi yang pertama, kalian tetap harus menghitung dulu masa suburnya, baik yang itu siklusnya normal ataupun siklus headnya tidak teratur gitu ya. Tetap harus kalian hitung dulu. Kan aku sudah pernah kasih tahu caranya di video sebelumnya ya. Kalian tinggal cek aja di situ. Nah, setelah kalian hitung masa suburnya, kalian pastikan udah punya perkiraan nih. Oh, misalkan saat ini aku dalam perhitungan ternyata aku dalam masa subur nih gitu. Nah, kalian cross check juga dengan tanda-tandanya. Apakah kalian ngerasa ada tanda-tanda masa subur yang sedang kalian rasakan atau enggak gitu. Misalkan menurut perhitungan kalian saat ini tuh kalian dalam masa subur gitu kan harusnya. Nah, kalian boleh langsung lebih meyakinkan lagi gitu ya. Kalian boleh langsung mengetes dengan tes LH ini. Untuk waktunya ini berbeda dengan tes kehamilan ya. Kalau tes kehamilan kan kita disarankan untuk menggunakan urin pagi bangun tidur, karena pada saat itu hormon HCG sedang meningkat. Nah, berbeda dengan OVU test ini, hormon LH justru sedang menurun pada saat pagi hari. Nah, disarankan untuk melakukan tes LH ini pada pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Karena pada saat itu hormon LH sedang meningkat. Sebelum menggunakannya, kalian harus baca dulu keterangan dan cara yang tertera pada kemasan. Karena setiap merek mungkin berbeda juga cara penggunaannya, atau mungkin ditunggunya harus berapa menit, dicelupkannya harus berapa menit, mungkin setiap merek berbeda. Jadi kalian harus baca dulu dan lihat juga tanggal expirednya, karena kalau alatnya kadaluarsa kemungkinan akan mempengaruhi keakuratan hasilnya. Dan kalian pastikan juga si alatnya ini bersih, terus tidak ada yang cacat, tidak ada yang terlipat-lipat gitu. Karena sama akan mempengaruhi keakuratan hasilnya. Nah, untuk alat tes yang ini caranya celupkan ke dalam urin, ditunggu sampai 5 detik. Jadi kita celupkannya itu selama 5 detik, kemudian kita angkat dan tunggu sampai 10 menit baru kita baca hasilnya. Nah, jadi kita celupkan ke dalam urin, tunggu 5 detik, kemudian kita angkat, kita simpan di tempat yang datar ya. Jangan alatnya
kayak gini, atau jangan diberdiriin kayak gini atau miring. Jadi kita harus simpan di tempat yang datar, si alatnya. Kemudian kita tunggu 10 menit baru kita baca hasilnya. Setelah dipastikan semuanya alatnya dalam keadaan baik, nggak ada yang rusak dan kadaluarsanya masih aman, kita langsung siapkan urin. Tampung urin di wadah yang bersih dan kering. Jadi pastikan wadahnya nggak ada kotoran, debu, apapun yang menempel, dan nggak ada air sama sekali karena nanti akan mempengaruhi urinnya. Dan ini aku pakai urin aku sendiri. Nah, aku sengaja gak minum dulu tadi biar urinnya lebih pekat. Dan menurut perhitungan aku saat ini harusnya aku dalam masa subur ya. Dan aku juga ngerasain beberapa tanda yang biasa muncul pada masa subur. Ini alatnya seperti ini, sama seperti test pack ya. Kalau alatnya. Nah, nanti kita celupkan urinnya sampai batas maksimal ini. Ada tulisannya. Jadi jangan melebihi batas maksimal ini. Karena kalau melebihi nanti akan mempengaruhi keakuratan hasilnya. Jadi harus pas di batas maksimal ini yang ada garis hitamnya ini. Kita langsung aja celupkan. Tadi kan di keterangan alatnya dicelupkan selama 15 detik dan kita tunggu setelah 10 menit ya. Nah, kita langsung celupkan aja si alatnya ini ke dalam urin sampai batas maksimal ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tadi suruhnya 5 detik ya. Langsung kita angkat, kita simpan di tempat yang datar. Nah, kemudian aku di sini pakai stopwatch ya. Jadi kita tunggu 10 menit baru kita baca hasilnya. Nah, kemudian cara membaca hasilnya gimana gitu kan. Nah, untuk alat tes ovulation LH test strip ini di sini keterangannya pakai bahasa Inggris ya, dan di sini juga ada cara membacanya gimana. Ini keterangannya. Di sini ada garis kontrol dan garis tesnya. Nah, garis tesnya itu artinya garis hasilnya ya. Di sini katanya kalau terdapat satu garis merah yang muncul, itu artinya invalid ya. Jadi nggak kedeteksi LH-nya. Kemungkinan kalian salah cara penggunaannya, atau mungkin alatnya memang sudah tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, kalau muncul garis 2, yang garis kontrolnya yang satu merah dan yang satunya lagi samar, nah itu berarti hasilnya negatif. Berbeda dengan tes kehamilan ya. Kalau tes kehamilan kan kalau muncul garis 2 walaupun yang satunya samar, itu kan masih bisa dikatakan positif. Karena mungkin usia kehamilannya masih sangat muda sehingga HCG-nya masih rendah sehingga hasilnya samar gitu. Tapi kan itu masih kemungkinan positif karena HCG-nya sudah ada yang terdetek gitu. Nah, untuk tes LH ini kalau yang satunya samar itu menandakan bahwa kadar LH-nya masih sangat rendah sehingga untuk menuju proses ovulasi atau pelepasan sel telurnya itu masih jauh. Jika hasilnya terdapat 2 garis merah yang sama, warnanya sama-sama terang, nggak ada yang samar, jadi garis hasilnya juga tebal seperti garis kontrolnya. Nah, itu artinya positif. Jadi itu menunjukkan bahwa hormon LH-nya sudah meningkat dan akan segera terjadi ovulasi atau pelepasan sel telur. A few moments later. Oke, jadi ini sudah detik-detik menuju 10 menit ya. Sebentar lagi. Nah, oke, sudah 10 menit. Langsung kita baca hasilnya. Dan ini hasilnya terlihat ya. Garisnya dua-duanya terang, tebal, dan ini menunjukkan hasilnya positif bahwa berarti saya sedang dalam masa subur ya. Nih, jadi
Garis yang ini, yang garis dekat si warna merah ini adalah garis kontrolnya, dan yang bawah ini yang dekat dengan garis maksimal ini, nah ini adalah garis hasilnya. Jadi garis hasil dengan garis kontrolnya warnanya sama-sama terang, ini menunjukkan hasil yang positif. Artinya hormon LH-nya sedang meningkat dan akan segera terjadi proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, jika hasilnya negatif, ini garis yang bawah ini, dia ini akan samar, akan tipis sekali warnanya, jauh dengan warna kontrolnya ini. Nah, kalau ini kan saya hasilnya sama ya warnanya tuh, merahnya sama-sama terang. Kalau misalkan nggak muncul nih garis hasilnya, munculnya satu garis aja yang ini misalkan, nah berarti kemungkinan itu ada kesalahan di cara pengecekannya ataupun alatnya mungkin yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, kemudian jika kalian yang sedang program hamil ya, kapan ya waktu yang baik untuk berhubungan gitu setelah dipastikan dengan alat ini, oh ternyata muncul dua garis terang nih gitu kan, kedua-duanya sama-sama tebal. Nah berarti kan itu menandakan positif ya, menandakan kadar LH-nya meningkat. Nah saran saya malamnya langsung berhubungan, karena sel telur yang sudah matang itu hanya bertahan hidupnya sekitar 24 jam saja. Jadi jika tidak dibuahi, sel telurnya akan meluruh atau yang biasa kita sebut dengan menstruasi gitu ya. Nah, sedangkan kalau sperma itu bisa bertahan dalam rahim sampai 5 hari. Jadi misalkan nanti ketika si sel telurnya dilepaskan, sudah ada nih sperma yang menunggu sehingga terjadilah pembuahan atau jadi itu dia cara menentukan masa subur dengan menggunakan alat tes LH ini. Menurut aku sih ini keakuratannya ya bisa sampai mencapai 90%, karena beberapa teman aku juga ada yang berhasil promil dengan cara ini, dengan menggunakan alat tes kesuburan ini. Nah, tapi itu kembali lagi kepada rezeki kita masing-masing ya. Tapi untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang berikhtiar untuk program hamil, ya semoga Allah mempermudah jalannya, semoga Allah meridhoi dan segera diberikan keturunan. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.